أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة بتحية أهل الجنة بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون الكرام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيد والشاكرين الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. Amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan syukur kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa meyakini, hanya bisa mengucapkan dengan penuh keyakinan bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwa syukur itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa kita bersyukur dengan sempurna syukur kita itu kecuali kita mulai dengan pengakuan yang jujur bahwa segala apapun yang kita terima berupa kebaikan itu dari Allah. Dan tidak ada haula, tidak ada quwwah, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada yang lahir dari diri kita kecuali dari Allah saja. Nah, maka kita berharap dengan ucapan itu Dia terima ucapan kita. Mungkin di antara kita ada yang menganggap bahwa itu ucapan sepele, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi jangan salah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang itu dia setiap saat berbuat jujur, berkata jujur, sampai dia kemudian dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Nah, makanya tadi pagi kita baca ayat fa'atsabahumullahu bima qalu. Maka Allah balas mereka, Allah kasih ganjaran kepada mereka terhadap apa yang mereka katakan. Mereka bilang apa? Rabbana amanna fakhtubna ma'asy syahidin. Ya Allah, kami beriman. Mohon tetapkan kami bersama orang-orang yang bersaksi. Terus bilang apa lagi dia? Mereka, wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak beriman kepada Allah.
dan tidak beriman kepada kebenaran yang datang kepada kami. Wa natma', kami benar-benar pengen, kuat sekali keinginan kami itu, ayyudkhilana rabbuna, sekiranya Tuhan kami memasukkan kami kemana? Bersama orang-orang yang soleh. Ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis shalihin. Ngomong aja. Maka dalam beberapa riwayat ada orang yang ngomong, oh saya mau berinfak, kalau saya punya uang saya berinfak. Dapat kabar bahwa dia sudah diterima infaknya, ngomong aja. Maka kejujuran itu adalah sesuatu yang penting sekali untuk kita perjuangkan. Minta kepada Allah. Allahumma rzuqna as-sidqa fil 'ubudiyah. Kita kemarin sudah bahas tentang salah satu akhlaknya Ahlul Quran yaitu as-sidq, jujur. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada kekasih kita, kepada suri tauladan kita, pemimpin kita, ayah kita, bapak kita. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau istri-istri beliau disebut oleh Al-Qur'an Ummul Mukminin berarti Rasulullah. Ya. Kalau istri-istrinya adalah ibu orang-orang yang beriman, maka Rasulullah SAW adalah bapaknya orang-orang yang beriman. Nah, maka kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menghiasi akhlak kita sebagaimana Allah hiasi akhlaknya Rasulullah SAW. Allah tambah terus nikmat Allah kepada Muhammad SAW. Sehingga matanya sangat teduh, mulutnya keluar kata-kata yang menyejukkan, mendamaikan hati. Di dekat beliau orang menjadi tenang, menjadi damai, bahkan seluruh tubuhnya mengeluarkan wangi-wangi. Kenapa? Karena dekat sama Allah. Jujur sama Allah. Sehingga Allah keluarkan dia dari yang kalau misalnya di dalam sesuatu itu berada di orang-orang yang umum, orang-orang lain, dia menjadi bau, keringat misalnya. Keringat kita wangi atau wangi? Itu keringatnya Rasulullah SAW adalah keringat yang wangi sampai di tadah. Wangi keringat beliau. Kenapa? Jujur beliau itu. Sebagaimana sebuah riwayat yang kemarin kita sampaikan bahwa ketika ada seseorang berbohong, maka malaikat taba'ada anhul malak, menjauh berapa? Milan, 1 mil. Karena baunya mulut orang yang berbohong itu. Maka hati-hati, jangan sekali-kali berbohong. Jangan sekali-kali berbohong. Sekali kita dalam hati kita ada mau langsung bertobat. Dijaga baik-baik ini fasilitas yang Allah berikan ini. Nah, maka kalau berbohong mengeluarkan bau yang tidak sedap sampai malaikat rahmat menjauh 1 mil, maka jujur pun ya mafhum mukhalafah, mengeluarkan wangi-wangi. Maka kalau misalnya kita menginginkan juga karunia yang seperti itu, kita harus minta ke Allah. Minta dengan kejujuran. Setiap saat kita minta. Jangan cuma minta rezeki. Rezeki berupa apa? Duit. Gimana mau makan? Gimana mau beli ini, beli itu. Nah, minta juga sesuatu yang besar. Sesuatu yang memang kita butuhkan. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada kita nanti di hari kiamat itu ada sebuah majelis. Majelis yang mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali. Majelisnya siapa itu? Iblis. Ketika Rasulullah SAW sudah memberikan syafaat kepada umat manusia, khususnya kepada umat beliau, orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat, mereka ngobrol, berdiskusi. Siapa yang paling layak untuk memintakan syafaat untuk kita ini? Orang-orang yang beriman sudah dapat semua. Akhirnya ditunjuklah siapa? Iblis. Ngomong Iblis, wa qala syaitanu lamma qudiya al-amr.
Berkatalah syaitan tatkala perkara sudah diputuskan. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku janjikan kepada kalian, aku tipu kalian. Coba lihat. Apa yang dijanjikan iblis ketika ada orang yang melihat ada wanita cantik, apa coba yang dijanjikan oleh setan? Ada wanita cantik, atau kalau yang akhwat misalnya ngelihat ada ikhwan yang ganteng, apa? Kira-kira nggak usah dijawab, antum udah tahu, dalam hati aja. Maka dia menjanjikan sesuatu. Kata iblis, wa'adtukum fa akhlaftukum, aku tipu kalian. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, aku tidak punya kuasa atas kalian. Illa an da'utukum fastajabtum li, kecuali aku hanya marketing saja, jualan saja. Aku hanya ajak saja. Maka kalian beli jualanku. Maka kalian penuhi seruanku. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan kau cela diriku, cela dirimu sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa membebaskan kalian, kalian tidak bisa membebaskan. Innaz zalimina lahum 'adzabun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu lahum 'adzabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Nah, itu keluar bau yang sangat busuk yang tidak pernah keluar sebusuk itu. Kenapa? Setiap saat yang dia keluarkan hanya kebohongan. Nah, sedangkan majelis sebelumnya itu mengeluarkan wangi yang sangat wangi sekali. Tidak pernah wangi sebelum itu di muka bumi ini. Tatkala Rasulullah SAW memohon kepada Allah dan Allah kabulkan. Nah, maka penting bagi kita untuk menjaga nih mulut kita ini. Kejujuran. Penting sekali. Dan itu adalah merupakan salah satu wujud, salah satu bukti bahwa mudah-mudahan kita termasuk di dalam yang Allah dan Rasulnya sebut ahlul Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, ane berwasiat kepada diri sendiri dan kita semua yang ada di sini, baik di rumah maupun yang ada di masjid, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sirri wal alaniyah. Tatkala kita sendirian, tatkala kita sedang dalam kondisi tersembunyi, maupun tatkala kita berada dalam keramaian. Apakah menurut antum orang yang bertakwa itu adalah orang yang ketika berjamaah dia ada yang lewat misalnya yang tidak hal dilihat dia tundukkan. Dia misalnya buka handphone, dia bukanya Al-Quran, dia bukanya tafsir dalam jamaah itu. Tetapi dalam sendirian. Tatkala tidak ada yang melihatnya di dalam kamarnya. Nah, dia buka sesuatu yang dapat mendatangkan murka Allah. Apakah itu orang yang bertakwa? Nah, kalau misalnya bukan, mari kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita memperbaiki diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan rahmah. Memandang kita dengan pandangan kasihan. Ada seorang wali Allah namanya Malik bin Dinar. Dia itu sebelum menjadi wali, dia hampir melakukan maksiat-maksiat banyak sekali, mabok dan lain sebagainya. Ada seorang guru besar di abad ini, namanya sudah meninggal, syahid insyaallah. Nah, beliau Syekh Sa'id Ramadan Al-Buqi. Nah, beliau mengatakan bahwa Malik bin Dinar itu sebelum zahir dan batinnya itu tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya, batinnya itu sudah tunduk duluan, walaupun zahirnya nggak tunduk. Maka dia mabuk, tetapi hatinya menjerit. Dia pengen sekali keluar dari itu, tapi dia nggak bisa. Dia melakukan maksiat-maksiat, hatinya menjerit. Tetapi apalah daya,
seorang manusia yang lemah. Sampai suatu ketika ada seorang tua ke pasar membeli hadiah untuk anaknya, dirampas oleh seorang, ya mungkin bisa kita bilang preman lah. Malik bin Dinar, polisi. Lalu kemudian timbullah keinginan di dalam hatinya untuk menolong kakek tua yang lemah itu. Lalu kemudian dia hardik preman itu, dia bentak preman itu. Lalu kemudian dia rampas. Karena sebelumnya dia mendengar kakek itu ngomong, itu adalah hadiah yang akan aku berikan untuk anakku perempuan. Sedangkan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memberikan hadiah untuk anak perempuannya dan dia senang, maka nanti Allah akan melihat kepadanya dengan pandangan senang juga. Kata kakek yang tua renta itu, kau harus tanggung jawab nanti ketika di akhirat. Allah tidak jadi melihatku dengan pandangan senang karena anakku tidak jadi senang karena hadiahnya kau ambil. Bergetar hatinya Malik bin Dinar itu. Diambil, dikasihkan. Setelah dikasihkan, dia titip pesan. Mulutnya. Dia titip pesan. Kata dia, ketika engkau sudah berikan hadiahmu kepada anakmu, tolong katakan kepada anakmu, doakan aku, Malik bin Dinar, doakan aku. Dia minta doain. Akhirnya apa? Berubah dia. Yang tadinya cuma batinnya saja tunduk kepada Allah, zahirnya tidak, berubah menjadi zahir dan batinnya tunduk kepada Allah. Nah, sehingga Allah semakin mencintainya. Nah, maka kalau misalnya kita masih belum bisa jujur, belum bisa sedekah, belum bisa memegang hal tersebut, maka kita minta mohon ke Allah. Dan ketika ada sebuah momentum, ambil momentum itu. Sama seperti Malik bin Dinar mengambil momentum tersebut. Nah, insya Allah kita lanjutkan. Mohon maaf, terlambat tadi karena ada masalah jaringan. Sehingga kita mulainya rada sedikit telat. Sebelum kita mulai, mari kita doakan dulu. Sebelum kita mulai kajian kita, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kitab penjelasan tentang adab-adab bagaimana kita memikul Al-Quran. Kita doakan pengarang kitab, guru kita, orang yang kita cintai, yang kita ingin juga untuk menyalaminya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang beliau ajarkan kepada kita, walaupun kita tidak melihat beliau. Kita pengen cium tangannya, kita pengen peluk dia. Yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal beliau, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita juga sir atau rahasia-rahasia yang Allah bukakan kepada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita apa yang sudah Allah ajarkan kepada beliau, memberikan ilmu beliau itu bermanfaat untuk kita fid dharain, di dunia dan di akhirat. Dan juga kita doakan semua guru-guru kita, guru-guru yang sudah mengajarkan kita Al-Quran, baik yang bertatap muka langsung dengan kita maupun gurunya guru kita yang tidak bertatap muka dengan kita, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Tabarakallahu ta'ala wal syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Kita lanjutkan bahasan kita di bab 4 ya. Yaitu bab tentang fi adabi muallimil Quran wa muta'allimihi. Adab pengajar Al-Quran dan
pelajar Al-Quran. Kita kemarin sudah bahas tentang akhlaknya dan amalnya pengajar Al-Quran. Kita panjang sekali membahas tentang akhlak, dan kemudian hati kita berdecak kagum kepada amal-amal para pendahulu kita. Nah, sekarang mereka sudah enak di sana, sudah nggak ada beban lagi. Ada banyak sekali. Kita tidak akan ulang lagi karena sudah sering kita ulang. Terakhir kemarin kita membahas tentang murah hati, dermawan, dan orang yang memiliki kemuliaan. Jadi secara singkat kita ulangi, orang yang murah hati itu adalah orang yang memberikan sebagian kecil apa yang dia punya. Orang yang dermawan adalah orang yang memberikan sebagian besar yang dia punya. Maksudnya apa? Yang murah hati itu 50% ke bawah. Yang dermawan di atas 50%. Sedangkan orang yang memiliki kemuliaan, orang yang memiliki keutamaan itu apa? Dia kasih semua apa yang dia punya. Seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Seperti siapa? Rasulullah SAW. Siapa di sini yang meragukan keimanannya Rasulullah SAW dan keimanannya Abu Bakar? Siapa di sini yang meragukan tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah dan Abu Bakar adalah tindakan yang benar? Ada nggak di sini ragu? Ipul, ragu nggak, Pul? Nggak ragu. Abdul Jalil, nggak ragu. Ngasih berapa Abu Bakar itu? Hartanya. Berapa dikasihkan? Semuanya dikasihkan. Nah, antum juga yang ada di rumah, coba pertanyaan termasuk untuk yang ngomong sendiri ini. Karena telinga lebih dekat ke mulut ini yang ngomong nih. Telinganya harus dibuka besar-besar. Berapa yang kita kasihkan? Apa kita tahan semua? Apa kita tahan semua harta kita itu? Atau hanya sebagian kecil saja? Atau sebagian kecil? Atau sudah sebagian besar? Atau ada yang sudah semuanya? Nah, maka salah satu akhlak pengajar Al-Quran adalah murah hati. As-sakha wal jud wa makarimil akhlaq. Nah, itu antum harus latih. Makanya mulai sekarang Ane ingin menegaskan. Nanti silakan sama Abdi nanti disimpan untuk keperluan antum sendiri. Kita kemarin udah bahas, orang yang paling pelit adalah pelit terhadap dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri dia pelit. Gimana untuk orang lain? Nah, silakan antum dengan semampunya latihan untuk memberi. Karena keajaiban-keajaiban itu nggak akan datang kalau misalnya kita selalu berada dalam kondisi normal. Kalau kita selalu berada dalam kondisi yang tidak terjepit, tidak di ujung tanduk, keajaiban itu nggak akan datang. Tidak akan datang, percayalah. Nah, makanya harus diuji itu. Maka saking yakinnya Abu Bakar, saking yakinnya Rasulullah SAW bahwa Allah itu pasti ngasih rezeki, apa yang ini, terima kasih itu zaman terima kasih, habis diterima dikasihkan lagi. Kalau zaman sekarang ini diplesetkan sama orang, habis terima gaji langsung habis bayar utang, cicilan segala macam udah menanti. Nah, tentunya ini harus kita latih agar kita bisa memiliki sifat itu. Terus kemudian yang selanjutnya, kata Imam An-Nawawi, wa talaqatul wajhi min ghairi khurujin ila haddil khala'ah. Senyum ya.
Jadi ketika kita bertemu dengan saudara kita, kita senyum. Ketemu nggak? Ketemu. Udah terlihat di ini, di kitabnya? Ada. Terlihat di kitab di halaman 16 ya. Ya kalau Abdi halaman berapa, Dek? Nggak tahu. Cari di bab 4. Jadi dia mulai dari pasal seorang guru hendaknya berakhlak dengan akhlak yang baik sampai seterusnya. Nah, kita lanjutkan. Berseri-seri wajahnya tanpa melampaui batas. Senyum. Kalau misalnya antum sedang ada masalah, atau misalnya antum melihat orang yang ada masalah, baut mukanya itu apa namanya? Dilipat-lipat mukanya itu. Antum di dekat dia, antum merasa tenang atau ikut merasakan ini pusing juga? Nah, ikut ke bawah pusing juga. Nah, makanya nanti kita akan bahas tentang santun dan sabar. Makanya berseri-seri wajah itu harus kita latih juga. Cuman jangan melampaui batas. Ada orang yang dengan senyumnya itu, orang lihat senyumnya, lihat mukanya, tiba-tiba dia langsung semangat. Karena aura keimanannya itu. Nah, maka ini salah satu akhlak pengajar Al-Quran. Berseri-seri wajahnya itu. Kenapa coba berseri-seri? Karena dia senang. Antum kalau misalnya belum dapat duit, cuman dijanjiin sama orang yang jujur, yang banyak duit, ntar aneh kasih THR 1 juta. Belum dikasih, tapi sudah senyum Pepsodent. Mengembang terus senyumnya itu. Ya, Ger? Dijanjiin THR. Belum dikasih. Sudah tersenyum-senyum. Nah, begitu juga kita seharusnya bahkan lebih ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita. Coba Ahlul Quran. Orang sibuk-sibuk cari syafaat, dia ngasih syafaat. Orang sibuk-sibuk nyari-nyari kesana kemari, nyari nabi segala macam, dia di mana? Kalau dia jadi imam, di atas bukit kecil berwarna hitam yang terbuat dari kasturi. Dia nggak takut ketika orang lain takut. Dia nggak sedih ketika orang lain sedih. Kenapa? Dia sudah takut duluan, sudah sedih duluan. Dia berseri-seri mukanya itu. Maka berseri-serilah kita, senang kita. Wah, janji Allah. Walaupun di dalam hati kecil kita, pastinya kita merasa tidak pantas untuk mendapatkan itu. Tetapi bagi Allah, mudah untuk ngasih bonus ke siapa aja. Untuk kasih rahmat. Ke siapa aja yang dia kehendaki. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Langsung. Apa kata Imam An-Nawawi? Setelah itu. Wal hilmi was sabri. Wal hilmi was sabri. Jadi yang pertama itu ada al-hilm, yang kedua ada as-sabr. Biasanya kata al-hilm itu diartikan penyantun atau santun. As-sabr sabar. Kalau misalnya kita lihat di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa nabi yang dijulukin Halim. Nabi Ibrahim itu bukan Halim, lah halimun, benar-benar penyantun. Lah halimun. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ada sebuah riwayat, kenapa beliau dijadikan Khalilullah? Salah satunya itu beliau itu keluar nyari-nyari nyari-nyari orang yang mau ditraktir. Ada beberapa riwayat. Cuman salah satu riwayatnya itu beliau keluar nyari-nyari orang mau ditraktir. Nggak ketemu. Coba sekarang. Kamu nggak usah nyari ini semua nih, muka-muka ini. Nyari-nyari nggak ketemu sama orang yang mau ditraktir itu. Terus pas pulang ke rumah,
ada malaikat. Nah, kenapa engkau masuk rumah tanpa izin pemiliknya? Kata malaikat, sudah izin sama pemilik. Siapa pemiliknya? Allah. Dalilnya apa? Walillahi ma fis samawati wa fil ardh. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan bumi ini. Semua punya Allah. Nah, terus dia bilang, aku ingin mengabari bahwa Allah sudah menjadikan Khalil, kekasih di muka bumi ini. Siapa? Siapa orang itu, kata Nabi Ibrahim. Kalau aku tahu orangnya siapa, akan kucari orang itu. Walaupun jauh tempatnya itu, aku akan menjadikannya sebagai saudaraku. Aku akan membersamainya. Saking santunnya itu. Ada nggak dia GR? Wah, jangan-jangan aneh ini. Jangan-jangan aneh ini. Akhirnya apa? Kata malaikat itu, orangnya adalah engkau. Coba lihat. Saking santunnya Nabi Ibrahim itu. Dia menginginkan kebaikan untuk kaumnya itu. Dia menginginkan kebaikan untuk kaumnya. Tapi apa yang dia dapat? Dibakar dia itu. Ada nggak keluar dari mulutnya itu? Ya Allah, hancurkan mereka. Bahkan dia mendebat. Yujadiluna fi qaumi Lut. Nabi Ibrahim itu mendebat kami. Mendebat malaikat Jibril dan Mikail yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan kaum Lut. Didebat oleh malaikat Ibrahim. Oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Didebat. Santun sekali itu. Makanya dia punya anak. Nama anaknya Ismail. Rabbi habli minas salihin. Dia berdoa. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah berikan aku, karuniakan aku anak yang soleh. Terus apa kata Allah? Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami segera kasih kabar kepadanya tentang ada seorang anak yang sangat penyantun sekali. Namanya Ismail. Dikasih tahu dia mau disembelih, dia bilang apa? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, lakukan apa yang engkau diperintahkan. If'al, coba if'al. Bukan i'mal tapi if'al. Ya abati fa'al ma tu'mar. Kan kita udah bahas bedanya apa fi'il sama amal. Fi'il nggak susah, terus nggak usah pakai niat. Maka Allah itu fi'il semua, itu dalam Al-Quran nggak ada amal. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, fa'al. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya apa yang dia perbuat, sedangkan mereka semua ditanya. Nah, tajidun insyaallah minas sabirin, sabar. Kalau kita lihat misalnya di dalam kitab Syekh Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufrad fi Gharib Al-Quran. Jadi hilm atau halama, al-hilmu itu mengendalikan nafsu dan tabiat ketika amarah bergejolak. Jadi santun itu adalah kita bisa kendalikan nafsu kita bisa mengendalikan tabiat kita pada saat nafsu amarah itu bergejolak. Nah, kita kemarin udah bahas kan, nafsu itu tadi pagi, apa nafsu apa? Abdul Jalil? Hewan, buas, nafsu setan terus? Nah, nafsu Tuhan ya, ilahi. Nafsu hewan, pengen makan aja, pengen tidur aja, hubungan seksual, terus udah ya, makan, tidur, seksual, terus buas, pengen apa dia? Pengen nyaplok orang, pengen mangsa orang, gitu. Marah kerjanya itu. Terus nafsu apa lagi? Setan, iri ngelihat orang lain senang, iri ngelihat orang lain dapat nikmat, nggak senang kepada orang itu, merasa lebih baik. Terus nafsu ilah atau Tuhan apa? Pengen dipuji, pengen dia yang paling tinggi, pengen diagungkan, pengen dia nggak ada duanya pokoknya. Wah, hafalannya bagus, lancar, habis hujan misalnya sekian juz. Ada yang juan
10 juz juga misalnya lancar juga. Dalam hatinya nggak seneng. Waduh, dia ternyata masih lancar, aneh kayaknya. Oh, dia mah lancar lama, aneh cepat. Cuman sebulan, dia sampai 3 bulan walaupun nilainya lebih gede. Nah, itu nafsu ini, setan itu. Sama nafsu Tuhan ada juga di sana. Nafsu ilah itu. Kenapa? Karena dia nggak mau diduakan itu. Nah, dia maunya dia sendiri yang bagus, yang hebat. Jadi hilm itu dia bisa mengendalikan nafsu dan tabiat ketika amarahnya bergejolak. Nah, maka ada sebuah ayat ya yang kata Allah, am ta'muruhum ahlamuhum bihadza. Apakah mereka diperintahkan oleh hilm-hilm mereka? Maksudnya apa? Jadi kalau nafsunya itu bisa dikendalikan oleh dia, siapa yang bekerja? Akalnya, pikirannya bekerja. Apakah mereka diperintahkan oleh akal-akal mereka, pikiran-pikiran mereka? Nah, maka al-hilm itu merupakan salah satu hal yang timbul kalau misalnya pikiran kita ini sehat. Kita nggak mungkin bisa jadi orang yang santun kalau pikiran kita ini sakit. Ya, ini ulangi, kita nggak akan bisa bersikap hilm atau bersifat santun kalau misalnya akal pikiran kita ini sakit, nggak bisa kita. Nah, makanya ada istilah itu dalam bahasa Arab, hallamahul aql. Maksudnya apa? Hallamahul aql. Dia disantunkan oleh akalnya. Akalnya menyantunkan dirinya. Atau dia menggunakan logikanya sehingga dia tenang ketika dia marah. Maka ada anak kecil yang kalau misalnya dia itu sudah balik, disebutnya apa? Wa idza balagal atfalu minkumul hulum. Jika ada atfal, anak-anak kecil itu sudah sampai kepada hilm. Maksudnya apa? Dia sudah balik. Kalau balik itu artinya apa? Seharusnya orang yang balik itu dia pakai otak, pakai pikirannya itu, pakai akalnya itu dibanding pakai nafsunya. Coba kalau antum lihat anak kecil itu. Anak kecil kalau antum lihat itu kira-kira dia pakai akalnya apa pakai nafsunya itu. Nah, misal dia ngelihat itu, pengen itu. Diajak misalnya ke pasar, udah janji. Nanti kalau ikut ke pasar jangan beli mainan, jangan beli ini, jangan beli itu, mantap. Dia bilang apa? Ya, katanya. Nah, ini begitu juga soalnya waktu kecil. Maka di dalam Al-Quran itu ada satu orang yang disebut oleh Allah SWT, dari kecil dia itu sudah bagus. Wa atainahul hukma sabiyya. Dari kecil dia sudah kami kasih kebijaksanaan. Siapa namanya? Ya, Yahya bin Zakaria. Ya. Maka bahkan Nabi Ismail pun kata ulama bukan pada saat dia belum akil balik, bukan. Kenapa? Karena nggak mungkin anak kecil itu pakai akalnya itu. Dia pakai nafsunya pasti itu. Nah, maka ketika kita sudah hilm yang ditandai oleh mimpi basah, seharusnya kita lebih bersantun. Nah, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah binatang dalam bahasa Arab itu disebut al-halamatu, al-halamah. Artinya itu kutu besar. Jadi kutu besar itu lihat sifatnya itu dia diem aja, mantep, nggak banyak gerak, bukan seperti babi hutan, lari sana lari sini, lompat sana lompat sini, bukan seperti monyet-monyet yang suka bergantung lari sana lari sini, bukan. Mantep, diem aja. Bisa nggak kita renungkan, kita pikirkan al-halamah. Jadi ada binatang kutu besar. Karena dia itu terlalu banyak diam, nggak bergerak, tenang dia itu. Bisa bayangkan. Nah, misal antum ada kutu misalnya di rambut, ya. Orang yang punya kutu di rambut, siapa yang punya kutu di sini? Gerak-gerak nggak? Sering nggak dia gerak-gerak?
Apa jarang dia gerak-gerak kutunya itu? Itu sering nggak, Dik? Sering. Nah, berarti bukan. Yang ini adalah kutu besar yang dia diem. Jadi binatangnya itu diem aja, kerjanya itu banyak diem. Jadi kalau orang yang diam, orang yang tenang, dia diam. Antum lihat permukaan air itu. Dia disebut tenang kalau apa? Kalau banyak ombaknya apa? Banyak ombaknya disebut air yang tenang nggak? Ah, tidak kan? Maka begitu juga orang yang penyantun itu sabar, dia memiliki sifat yang tenang, terlalu banyak diam. Nah, gitu. Terus kemudian ada istilah, kata Syekh Ragib, halamtu fulanan. Halamtu fulanan. Maksudnya apa? Aku sudah menjinakkan si fulan. Dia didik, terus kemudian akhirnya dia bisa tenang, dia bisa ditundukkan. Nah, gitu. Sama seperti kata beliau, kamu dapat menenangkan dan menundukkan unta pada saat kamu membersihkan kutu darinya. Jadi kan kalau misalnya digigit kutu kan gatal ya. Nah, tapi kalau dibersihkan, oh diam dia. Hilang yang menyebabkan dia tidak nyaman itu. Itu kira-kira al-hilm. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Nah, al-hilm kata para ulama itu derajatnya itu lebih tinggi daripada sekedar sabar. Maka ada yang mengatakan sumbunya itu panjang sekali. Mau ribut sama orang itu dia mikirnya itu mungkin sampai ribuan kali. Maka Anda pernah dengar ada sebuah riwayat ini ditautkan entah ke Rasulullah SAW atau kepada ulama. Barang siapa yang memiliki sifat pendiam, dia sudah banyak sekali dikasih kebaikan oleh Allah. Nah, maka kalau misalnya kita melihat ada anak yang pendiam atau kita diberikan oleh Allah SWT sifat pendiam, maka sejatinya kita sudah diberikan banyak kebaikan. Nah, bersyukurlah kita itu. Berarti kita mudah-mudahan tinggal menyempurnakan langkah untuk menjadi hilm tadi itu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Yang pertama tadi al-hilm, yang kedua as-sabr. Jadi akhlak dan amal pengajar Al-Qur'an yang selanjutnya adalah yang harus kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita punya sifat itu adalah as-sabr. Sabar itu artinya apa? Sabar. Apa artinya sabar? Gary, apa artinya sabar? Misal antum pengen minta beliin sepeda misalnya sama orang tua. Kata Allah sabar, belum ada rezekinya, nanti dulu. Maksudnya apa itu? Hah? Oh, kurang tahu. Artinya menahan. Maksudnya apa yang ditahan? Keinginannya. Itu keinginan itu ditahan dalam keadaan kita lapang apa dalam keadaan kita sempit? Yang disebut sabar itu. Nah, ya betul. Jadi kita menahan diri pada saat kita berada dalam keadaan sempit. Nah, maka misalnya kalau kita lihat di kitabnya Imam Al-Qusairi, kata beliau mengutip satu ayat, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah engkau wahai Nabi Muhammad SAW, termasuk kita juga disuruh sabar. Dan kamu tidak bisa sabar kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang disebut sabar itu kapan itu? Pada saat tertimpa musibah. Bagaimana dia bisa disebut sabar itu? Misal kita sudah pegang uang misalnya. Sudah lama kita ngumpulin uang mau beli handphone baru misalnya, mau upgrade handphone. Apa istilahnya kalau sekarang? Upgrade handphone, Dik. Ah ya.
mau upgrade handphone, sudah lama nabungnya itu setahun. Tiba-tiba pas mau beli, duitnya hilang. Pas mau beli di counter itu, udah setuju? Nah, duitnya nggak ada. Apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu? Misal kita mengeluarkan makian, cacian, celaan, marah, teriak-teriak. Udah, setelah itu tenang dia baru sadar, apa namanya? Oh, mungkin ini yang terbaik bagi saya. Kalau di upgrade nanti bisa main ML-nya lebih lama. Ya, Pul? Enggak ya? Udah tobat ya? Atau bisa game-game yang lain misalnya, lebih banyak gamenya, wah lebih lalai lagi nanti. Nah, orang itu sabar nggak itu? Sabar nggak? Abdul Jalil? Jadi dia pertamanya marah-marah, terus kemudian tiba-tiba dia sadar setelah dia maki-maki itu. Sabar nggak dia? Han? Sabar nggak Han? Kira-kira? Nah, pada akhirnya sabar. Dipul? Nggak sabar. Anggi? Sabar. Nah, berarti 2 lawan 4 ya. 4 ya. Nah, kata Rasulullah SAW, inna sabra inda sadamatin ula. Nah, cuman di sini lihat, di sini ada kata as-sabra, inna sabra, as-sabra. Bukan inna sabrun. Tapi inna sabra. Maksudnya apa coba? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Bukan inna salatan, tapi inna salata. Di sini inna sabra. Maksudnya apa kira-kira? Ma'rifat dengan nakirah. Ma'rifat dengan nakirah. Di sini ma'rifat. Inna sabra. Dalam ta'rif, maksudnya adalah sabar yang sempurna. Jadi dia pada akhirnya sabar. Ya, tapi bukan sabar yang sempurna. Bukan sabar yang sempurna. Maka kata Rasulullah SAW, sabar yang sempurna adalah pada saat yang pukulan pertama. Pada saat kita bisa begitu, oh berarti akhlak kita sudah bagus sekali. Nah, maka kalau misalnya kita lihat, ada banyak sekali pendapat-pendapat ulama ya. Misalnya Imam Junaid Al-Baghdadi, itu guru kita. Kata beliau, apa sabar itu? Kata beliau, menelan kepahitan tanpa bermasam muka, katanya. Antum kalau misalnya dikasih Gary, misalnya dikasih jeruk yang pahit, minumnya sambil senyum, bisa nggak Ger? Asem sekali jeruk itu. Nah, kira-kira begitulah kira-kira. Tapi kalau misalnya antum terus latih, kira-kira bisa nggak itu? Bisa. Apalagi kalau misalnya antum dosisnya sudah level berapa? Level 5 misalnya. Pedasnya level berapa? 1 sampai 5, level 5. Antum sudah biasa level 5. Tiba-tiba disuguhkan yang level 1. Nah, kayak biasa aja, santai aja. Cuman ini aja, apa namanya? Cuman gelitik-gelitik aja. Nggak nampol. Nah, kira-kira begitu. Jadi perjalanannya kira-kira lama apa sebentar kira-kira? Jauh atau dekat? Nah, perjalanannya jauh. Tetapi lama atau sebentar itu tergantung kendaraan. Kendaraan yang kita pakai. Makanya tadi Anda di awal itu sudah menyinggung tentang kejujuran. Jaga ini mulut ini. Ini nasihat untuk Anda sendiri dan kita semua. Maka tatkala dia sudah jujur, tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur, ngomong apa aja di ACC sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata guru kita juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhahu, sabar itu bagian daripada iman. Sama seperti kita ini punya anggota tubuh.
Jadi iman itu punya bagian-bagian. Nah, sabar itu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menempati posisi kepala. Penting nggak berarti? Bisa nggak kita ngafal Quran 30 juz tanpa sabar? Bisa nggak? Bisa nggak? Ngafal Quran tanpa sabar? Nggak bisa. Menjaga hafalan Al-Quran tanpa sabar? Bisa nggak? Nggak bisa. Mungkin kita menghafal, sabar kita dalam menghafal. Tapi apakah kita sabar dalam mengulang hafalan kita? Nah, belum tentu. Nggak apa-apa, kesal, marah. Ah, sudahlah. Sepertinya memang aneh nggak ditakdirkan menjadi hafiz. Udahlah, aneh nggak ditakdirkan. Jangan begitu. Harus ngotot kita itu. Untuk hal-hal yang begitu kita harus ngotot. Ngotot, kita harus ngotot itu. Ya. Jangan cuma ngotot ini aja. Apa namanya? Hal-hal yang bersifat sesuatu yang panah aja. Ngotot. Kalau dulu, atau kalau kita lihat banyak tuh di cerita-cerita apa namanya, film atau apa itu, banyak orang yang ngotot misalnya ngejar perempuan, nggak dikasih sama orang tuanya, ngotot dia itu. Nah, kita harus ngotot dengan hal-hal yang bersifat kebaikan untuk kita. Salah satunya menjadi ahlul Quran, itu harus ngotot itu. Nah, itu harus memiliki kesabaran. Terus ada lagi definisi sabar itu mengekang nafsu terhadap sesuatu yang menggelisahkan. Jadi nafsunya kita kekang karena ada sesuatu yang menggelisahkan kita, atau mengekang nafsu terhadap kelezatan yang hilang dari dirinya itu. Contoh, simpel aja contohnya. Antum lagi duduk nih. Rehan duduk begitu. Han, kalau misalnya antum duduk begitu 2 jam, 1,5 jam aja, sakit nggak Han? Nggak pindah-pindah. Sakit ya? Nah, itu contoh sabar menahan nafsu karena kelezatan itu pergi meninggalkan dirinya. Kelezatan duduk, kan kita awalnya duduk nyaman. Lalu kemudian setengah jam, wah udah berubah. Udah pergi kelezatannya itu. Nah, bagaimana kita? Mau tahan apa bergerak pindah kita? Maka orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak kisah sampai kepada kita, baik yang dulu maupun yang sekarang, dia tahan itu. Makanya dia mendapatkan banyak kemuliaan itu yang tidak didapatkan oleh orang lain. Karena dia sabar tahan. Dan yang namanya yang sakit itu nggak selamanya. Tidak selamanya apa namanya? Mendung itu akan terjadi. Nggak selamanya mendung, nanti juga akan cerah. Sakit itu nggak akan lama. Maka kemarin aneh sarankan ke beberapa orang, Anggi sama Abdullah ya, sama Restu. Jadi kalau misalnya mengaji, beradab lah sama Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berseri-seri kita, merasa senang karena terpilih menjadi ahlul Quran. Walaupun belum tentu nanti selamat, tapi kita udah senang dulu. Jangan cuma orang-orang yang terpilih misalnya masuk ke kampus favorit misalnya, senang dia. Atau terpilih menjadi apa namanya, orang yang dilihat punya bakat, atlet apa misalnya, senang dia. Nah, maka kita juga harus senang. Nah, terus kemudian maka kita beradab, tahan sakit, gak akan lama itu, tahan aja, gak akan lama. Gatal misalnya, kalau bisa gatal jangan digaruk, hilang dia itu. Kalau antum bisa menjaga hal tersebut, mati hal tersebut, yang misalnya lagi gatal misalnya, nggak digaruk, nanti lama-lama hilang. Paling berapa menit? Berapa puluh menit paling? 10 menit atau berapa menit? Nanti antum bisa ngatur itu. Dingin, panas, sama aja.
Makan nggak makan kita bisa kuat. Lapar kita bisa kuat, kenyang kita bisa kuat. Sama aja. Nah, itu harus dilatih itu. Supaya kita keluar dari kungkungan nafsu ini. Nah, makanya ada Imam Ash-Shibli namanya. Imam Ash-Shibli salah satu wali Allah, ditanya tentang sabar. Dia ditanya tentang sabar, Imam Ash-Shibli ini. Terus kemudian ada kala. Tahu kala? Kala jengking. Ada kala jengking gigit tubuhnya itu. Berkali-kali. Siapa yang pernah digigit kala jengking di sini? Ada nggak? Nah, lihat di YouTube aja nanti. Digigit berkali-kali sampai merah itu, nggak digeser sama dia, dibiarin aja. Ditanya kenapa begitu? Apa jawabannya coba? Kalau antum mau jadi wali, dengarkan ini. Kata dia, aku malu sama Allah membicarakan kesabaran, sedangkan aku sendiri tidak sabar, kata dia. Dibiarin aja sama dia itu. Maka antum tahu Imam Malik rahimahullah, Malik bin Anas, ketika membaca hadis digigit tawon, apa? Dibuang nggak sama dia tawon? Nggak dibuang, sampai matanya, sampai mukanya merah itu digigit. Pernah nggak digigit tawon? Pernah. Gimana rasanya? Pakai apa? Bawang putih. Pakai bawang. Nah, itu sampai merah mukanya itu. Duduknya mantap-mantap begitu aja. Makanya sampai sekarang ilmunya dipakai. Beradab soalnya ketemu sama Rasul hampir setiap malam. Kenapa? Beradab. Makanya kalau antum baca pendapat-pendapatnya itu, beliau nggak suka itu ada orang yang sambil jalan ngaji, nggak suka itu. Kenapa? Adabnya itu. Walaupun ada beberapa ulama yang bilang boleh. Nah, kalau antum mau pakai yang mana, ya terserah bebas. Pilih yang mana aja. Tapi kita harus latih itu. Harus kita latih. Nah, terus ada lagi yang terakhir ya. Udah 1 jam ya. Yang terakhir lah dari salah satu tokoh favorit kita, Dzunun al-Misri. Jadi beliau ditanya tentang sabar. Kata beliau, menjauhi hal-hal yang bertentangan. Bersikap tenang ketika menelan pahitnya cobaan. Dan menampakkan sikap kaya dengan menyembunyikan kefakiran dalam kehidupan. Jadi kata dia, menjauhi hal-hal yang bertentangan. Terus bersikap tenang ketika menelan pahitnya cobaan dan menampakkan sikap kaya dengan menyembunyikan kefakiran dalam kehidupan. Nah, ini ada banyak, nanti kita lanjutkan. Sementara ini dulu. Maka kita bermohon kepada Allah. Sudah kita bahas doanya, Rabbana afril alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Surah apa itu? Surah apa? Al-Baqarah. Juz 2. Iya. Rabbana afril alaina sabra wa tawaffana muslimin. Surah apa itu? Al-A'raf. Juz 9 lembar. Ya. Ya, ada, setidaknya ada 2. Nah, maka kita baca itu. Ya. Kenapa? Karena kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang akan dilipat gandakan balasannya itu tanpa hitung-hitung. Ya, mungkin ini dulu yang kita bahas. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, diskusikan. Ada? Tidak ada? Yang di rumah? Ya, kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna min ulil albab
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار واجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ارزقنا حبك وحب القرآن وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك وحب القرآن وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته